Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keridhaan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, tahun 2022 tinggal beberapa bulan lagi akan meninggalkan kita. Apakah tahun 2023 yang akan kita jumpai nanti lebih baik daripada tahun 2022 ini? Mari sama-sama kita saksikan perkiraan mata batin Al-Fakhir melihat tahun 2023 yang akan datang. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dengan izin Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan perkiraan ini Allah redoi dan bukan semata-mata untuk kesombongan diri. Sebagaimana BMKG memperkirakan suatu cuaca, baik itu hujan ataupun terjadi tsunami, nah itu ada tanda-tandanya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu tanda-tanda, apakah itu tentang hari kiamat, apakah itu tentang kematian. Nah, Al-Fakhir mencoba untuk memberikan tanda-tanda, dalil-dalil kenapa Al-Fakhir memperkirakan tahun 2023 lebih buruk dan perlu diwaspadai daripada tahun sekarang ini. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim min amwali wal anfusi wath thamarat wa batsiris sabirin. Dan kami, yaitu Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari firman Allah tersebut, maka Al-Fakhir memberikan suatu perkiraan, penerawangan. Panca indera Al-Fakhir melihat bahwa tahun 2023 lebih bahaya, lebih buruk daripada tahun 2022 ini. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, untuk daripada itu sebelum Al-Fakhir memulai, izinkan Al-Fakhir dengan keikhlasan memohon meringankan telunjuk untuk memberikan subscribe, like, serta komen dalam konten kali ini. Dalam kondisi cuaca sekarang, tahun 2022 terjadi hujan turun yang lebat. Tetapi sebaliknya, tahun 2023 justru terjadi perubahan iklim cuaca, malah sebaliknya akan terjadi iklim kekeringan di negara yang kita cintai, negara Indonesia. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, pada tahun 2023 ini juga terjadi banyak bencana Indonesia.
yang penting di daerah Indonesia. Ingat, ada bencana gunung berapi. Gunung yang meletus di tahun 2023. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ini harus waspadai. Kemudian, dalam segi ekonomi kesejahteraan, mohon maaf, beribu-ribu maaf, Indonesia akan terjadi krisis keuangan yang cukup lumayan parah. Dan hal ini mulai sekarang harus waspadai, harus pintar-pintar menabung, harus pintar-pintar mengatur dari segi keuangan. Bukan itu saja, dalam keuangan negara pun di tahun 2023 juga akan mengalami kekacauan dan krisis keuangan. Kita lihat di zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana terjadi bencana, Nabiullah Yusuf alaihissalam memberikan suatu nasihat kepada raja untuk menyimpan bahan pokok makanan untuk krisis pangan di tahun yang akan datang. Nah, untuk daripada itu, Al-Fakhir berwanti-wanti pada tahun 2023 akan terjadi krisis keuangan yang sangat parah. Maka daripada itu, sekarang kita harus pandai-pandai mengatur keuangan kita. Kenapa demikian? Hal ini lantaran banyak sekali rakyat yang menjadi korban keserakahan para pejabat pemerintah. Apalagi menjelang pemilu. Keserakahannya dalam bidang apa? Korupsi dan lain sebagainya. Korupsi kian menjamur yang mengakibatkan bahan pangan akan naik. Kalau zaman sekarang ini nih, tahun 2022 kondisi bahan pangan naik kemudian turun. Itu pada saat zaman sekarang ini. Dia naik kemudian dia turun. Nah, di tahun 2023 ini bahan pangan naik dan tidak akan pernah turun. Sahabat Buya Helmi, dimanapun berada, yang mengakibatkan kemiskinan meningkat. Hal ini kenapa? Karena penduduk Indonesia sudah jauh dari ulama, tidak mau mendekati nasihat ulama, tidak peduli lagi dengan ulama-ulama yang memberikan suatu nasihat. Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu tanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sayati ummati akhir zaman. Nanti umatku pada akhir zaman, ya pirul ulama awal fuqaha, dia jauh daripada ulama. Kalau mereka sudah jauh, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat ulama, wa yabtaliyahumullah bisalasatin baliyat. Allah turunkan 3 malapetaka baginya. Ulaha yarfa'ullah bi barokatin min kasbi. Yang pertama, Allah angkat keberkahan pada penghasilan rezeki mereka. Lihat Indonesia, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apapun yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh. Tapi ternyata keberkahan tidak ada di negara yang kita cintai, Indonesia. Lantaran apa? Lantaran banyak umat Islam sudah jauh daripada ulama, dan banyak kebatilan-kebatilan, kemunafikan-kemunafikan, serta fitnah Dajjal yang merajalela saat sekarang ini. Sahabat Buya Helmi, dimanapun berada, dalam perihal keamanan, banyak sekali kejahatan. Baik itu pembunuhan, perampokan, terjadi demikian begitu pasif. Lantaran apa di tahun 2023 itu terjadi banyak seperti kejahatan-kejahatan merajalela? Lantaran orang susah untuk mencari uang. Orang yang hidup di taraf menengah ke bawah akan sulit mencari uang
Karena pada tahun 2023 ini krisis ekonomi semakin luas, semakin dahsyat di negara yang kita cintai ini. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, yang perlu diwaspadai anak kita, kaum remaja. Nanti ada suatu teknologi yang sangat canggih yang dibuat dari Amerika. Teknologi itu akan merusak sistem kesehatan akal sehat kita, sehingga anak dan remaja zaman tahun 2023 itu akan sakit akibat mengikuti teknologi itu. Dia seperti alias hilang kesehatan, hilang akalnya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, di tahun 2023 itu banyak fitnah, adu domba, semakin meningkat, makin hari, makin merajalela. Keamanan akan sedikit kekacau, apalagi menjelang pemilu. Dan di situ di tahun 2023 itu akan ada pejabat yang menurut rakyat baik, dia melakukan korupsi dan tertangkap akibat korupsi tersebut. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, di tahun 2023 ini pun momentum bagi pemerintah. Di mana banyak kegagalan, banyak salah memutuskan dalam strategi kepemerintahan suatu keputusan, sehingga banyak rakyat yang susah untuk mencari uang, tingkat kemiskinan bertambah. Hal ini pun diperburuk dengan banyak bencana yang terjadi di Indonesia, ditambah banyak pejabat-pejabat yang korupsi menjelang pemilu untuk dana pemilu. Ini harus diwaspadai. Apakah itu bencana gunung meletus atau gempa bumi dan lain-lain. Nah, kalau tahun 2022, kalau tahun 2023 ini momentum keputusan pemerintah baik, maka di tahun berikutnya setelah tahun 2023 akan menjadi baik ekonomi dan kepemerintahan. Apalagi menjelang Pilpres banyak terjadi fitnah dan kecurangan dan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena di situ dia mencari uang dalam hal Pilpres tersebut. Di samping banyak juga yang korupsi. Karena krisis ekonomi inilah ajang Pilpres buat mencari keuntungan, mencari uang dari level pejabat sampai rakyat yang paling miskin. Menjelang pemilu, mereka berusaha menghalalkan cara untuk mencari uang. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kalau sudah demikian, kita sudah berwanti-wanti menurut penerawangan, menurut mata batin Buya Helmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu isyarat, kecuali bagi orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Buya Helmi, untuk daripada itu, ini hanyalah perkiraan Al-Fakir Buya Helmi di 2023 lebih buruk daripada 2022, baik itu secara ekonomi, secara keamanan, secara politik, dan banyak masyarakat yang beradu domba dan fitnah sana, fitnah sini. Di samping itu, Allah menurunkan bencana alam yang tidak kita duga-duga. Mudah-mudahan kita dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bencana yang Allah turunkan. Karena itu, ya, karena kita jauh dari Allah, jauh dari
penuntun waris para anbiya yaitu ulama, dan kita tidak menjalankan perintah Allah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya Al-Fakhir Buya Helmi memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana yang Al-Fakhir Buya Helmi perkirakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.